Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama kami di Pontianak Sport Channel. Ya, Timnas Indonesia dan Sintayong dalam waktu dekat ini akan menjalani pertandingan penting, yaitu lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang kita ketahui bahwa di laga itu nanti skuad Sintayong akan langsung menghadapi Timnas Jepang di laga pertama. Kemudian 4 hari setelah itu Timnas Indonesia akan langsung menghadapi Timnas Arab Saudi yang merupakan laga kedua. Pastinya hal tersebut merupakan tantangan terberat bagi pelatih Timnas Indonesia, yaitu Sintayong. Pasalnya kedua tim di atas merupakan tim tangguh dan juga merupakan negara yang memiliki catatan langganan lolos ke putaran final Piala Dunia. Sekedar informasi untuk persiapan laga bersejarah tersebut, Sintayong pelatih Timnas Indonesia secara resmi telah merilis sebanyak 27 pemain, di mana 27 pemain tersebut terdiri dari 16 pemain abroad dan 11 pemain sisanya merupakan pemain-pemain yang berkompetisi di dalam negeri. Kemudian selain itu, pelatih asal negeri Gingseng tersebut juga mengungkapkan bahwa pemain-pemain yang telah mendapatkan panggilan di atas akan segera berkumpul pada tanggal 10 November tahun 2024 demi untuk mempersiapkan segalanya dan mematangkan strategi yang akan digunakan Sintayong di laga terakbar itu nanti. Memang jika melihat dari head to head, Timnas Jepang jauh lebih unggul dibanding Timnas Indonesia. Tercatat dari 5 pertemuan terakhir, Timnas Jepang berhasil mengemas 3 kali kemenangan, sedangkan Timnas Indonesia hanya mampu merebut 1 kali kemenangan dan 1 kali imbang. Namun hal tersebut juga tidak bisa dijadikan patokan. Dengan diperkuat pemain-pemain kelas Eropa saat ini, Timnas Indonesia pun diyakini masih memiliki peluang yang besar untuk bisa meraih hal yang positif atas Timnas Samurai Biru tersebut. Lantas seperti apakah formasi yang akan digunakan kedua tim yang akan bertempur di Stadion Gelora Bung Karno itu nanti? Berikut ini merupakan prediksi line up yang akan digunakan Timnas Indonesia dan Timnas Jepang untuk putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke, yang pertama di sektor penjaga gawang, Sintayong saat ini resmi membawa 3 kiper andalan, yaitu Martin Paes, Nadeo Argawinata, dan Muhammad Riyandi. Ya, pada saat menghadapi Timnas Jepang nanti, Sintayong sepertinya akan langsung menurunkan Martin Paes yang merupakan kiper terbaik bagi skuad Timnas Indonesia. Bagaimana tidak, penyelamatan-penyelamatan yang pernah ditorehkannya membuat dirinya saat ini spontan menjadi pahlawan baru di bawah mister gawang Timnas Merah Putih. Kemudian selain itu, dengan aksi-aksi berkelasi yang pernah ditunjukkannya, juga berhasil membuat dirinya semakin dicintai dan juga selalu ditunggu-tunggu penampilannya oleh para pendukung Timnas Indonesia. Kemudian dari sisi lain, Timnas Jepang berkemungkinan besar mereka juga akan langsung menurunkan kiper andalan mereka, yaitu Suzuki Zion, yang sejauh ini merupakan kiper utama sekaligus merupakan kiper terbaik yang dimiliki Timnas Jepang saat ini. Kemudian selanjutnya di posisi bek tengah, sepertinya Coach Sintayong akan memasang 3 nama bintang seperti Jay Itzers, Miss Hilger, dan Justin Hubner. Ya, dengan hadirnya 3 pemain andalan di atas, sangatlah diyakini akan menjadikan barisan belakang Timnas Indonesia semakin menakutkan. Memang sebelumnya Jay Itzers sempat dihebohkan absen atas akumulasi kartu kuning yang didapatnya. Namun menurut info terbaru resminya, pemain milik Venezia FC tersebut akan tetap bisa dimainkan dikarenakan 1 kartu kuning yang didapatnya pada putaran kedua kemarin telah resmi dihapuskan dan tidak dihitung pada putaran ketiga kali ini. Kemudian khususnya Miss Hilger dan Justin Hubner, tentunya kita semua sudah tahu permainannya yang efisien dalam membaca pergerakan lawan membuat kedua pemain tersebut akan menjadi pasangan duet maut bagi Jay Itzers dan akan menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu oleh para pendukung Timnas Indonesia itu nanti. Sedangkan dari sisi lain, Timnas Jepang juga tak mau tinggal diam. Demi untuk mengimbangi kekuatan Timnas Indonesia, Timnas Jepang pastinya akan langsung menurunkan pemain elit mereka seperti Itakura, Taniguchi, dan Koki Machida yang dipercaya sebagai bek tangguh yang berkelas yang dimiliki Timnas Jepang saat ini. Kemudian selanjutnya untuk posisi kiri dan kanan akan diisi oleh Kelvin Virdong dan Sandy Walsh. Ya, seperti yang kita ketahui sejauh ini Kelvin Virdong tercatat berhasil menunjukkan performa terbaiknya saat bersama Timnas Indonesia. Kemudian selain itu, keakuratannya dalam merebut bola dari pemain lawan membuat dirinya saat ini menjadi salah satu pemain yang paling diwaspadai oleh pelatih Timnas Jepang. Kemudian khususnya Sandy Walsh, tentunya kita semua sudah tahu, selain memiliki daya juang yang tinggi, Sandy Walsh juga dikenal sebagai pemain multitalenta yang bisa diposisikan sebagai pemain bertahan, gelandang tengah,
dan juga pastinya bisa ditugaskan meluncur ke depan untuk mengobrak-abrik jantung pertahanan timnas lawan. Kemudian sementara itu khususnya timnas Jepang juga diprediksi mereka akan langsung menurunkan pemain anyar mereka seperti Doan Ritsuh dan Mitoma Koru yang pastinya merupakan pemain berkelas dan harus diwaspadai oleh timnas Indonesia. Kemudian selanjutnya di posisi tengah sepertinya Sintayong akan menurunkan Tom Haye dan Nathan Chuon. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa pemain yang dijuluki The Professor tersebut saat ini telah resmi menjadi pemain kunci bagi pasukan Sintayong. Kemudian selain itu, umpan-umpan berkualitas dan akurat yang menjadi andalannya sangatlah diyakini dapat memberikan dampak yang positif dalam mengalirkan bola sekaligus menciptakan peluang-peluang emas ke jantung pertahanan timnas lawan. Kemudian khususnya Nathan Chuon, tentunya kita semua sudah tahu permainan dinamis dan energik yang selalu diperlihatkannya terbukti dapat menjaga stabilitas permainan sekaligus akan bekerja sama dengan Tom Haye untuk mengalirkan bola dan mengatur tempo permainan di lini tengah timnas Indonesia. Kemudian khususnya timnas Jepang, pastinya mereka juga tak mau kalah dan diprediksi mereka juga akan langsung menurunkan pemain gelandang andalan mereka seperti Mitoma dan Tanaka Ao yang saat ini dikenal sebagai pemain yang memiliki kecepatan dan sangat terampil dalam bertahan maupun saat membangun serangan. Kemudian selanjutnya di posisi sayap kiri dan kanan akan diisi oleh Ragnar Oratmangun dan Yakob Sayuri. Ya, siapa yang tak kenal dengan pemain satu ini? Pemain yang sering dijuluki dengan Wak Haji tersebut tercatat selalu memberikan penampilan yang sangat memukau saat dirinya membela timnas Indonesia. Kemudian selain itu, dengan keahliannya dalam memanfaatkan umpan-umpan yang diberikan oleh rekannya, diyakini akan mampu menciptakan kepanikan di lini pertahanan tim nomor 1 Asia tersebut. Kemudian khususnya di sisi kanan yang diisi oleh Yakob Sayuri, tentunya kita semua juga sudah tahu, selain memiliki kecepatan yang luar biasa, Yakob Sayuri juga tercatat menjalani musim yang hebat dan mampu tampil berkelas saat membela klubnya Malut United di BRI Liga 1 Indonesia. Kemudian dari sisi lain timnas Jepang, pastinya mereka juga tak mau kalah dan diprediksi akan menurunkan pemain seperti Minamino dan Kubo Takafusa yang juga merupakan striker ganas dan siap memberikan gempuran-gempuran keras ke benteng pertahanan timnas Indonesia yang diasuh Sintayong. Kemudian selanjutnya di posisi striker depan sepertinya akan diisi oleh Rafael Struijk. Pada saat menghadapi timnas Jepang mendatang, Rafael Struijk dipastikan akan tetap menjadi pilihan utama bagi pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong. Kemudian selain itu, dengan jam terbang tinggi yang dimilikinya saat membela timnas Indonesia, sepertinya itu semua sudah cukup menjadi bukti bahwa dirinya memanglah pemain yang berkualitas dan memiliki prospek yang menjanjikan bagi skuad pasukan Sintayong. Kemudian dari sisi lain timnas Jepang sepertinya akan menurunkan striker cadangan mereka yaitu Kyogo Furuhashi. Pasalnya, striker utama mereka yaitu Ueda dipastikan absen dikarenakan cedera yang dialaminya dan diprediksi akan menepi dalam waktu yang lama hingga akhir tahun ini.